Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Bimo Tri, tentunya di channel Bimo Online. Mudah-mudahan harapan saya kalian para sobat selalu dalam kedamaian, selalu dalam kebahagiaan. Cinta dalam Islam merupakan sebuah ekspresi keimanan seorang hamba kepada Tuhannya yang diwujudkan dalam tindakan kasih sayang terhadap sesama. Dan orang beriman akan selalu mengedepankan cinta dalam setiap tindakannya dalam sehari-hari. Dan manusia yang beriman adalah manusia yang mencintai Tuhannya dan mengekspresikan keimanan tersebut melalui cinta kepada sesama. Mari kita simak bersama-sama, kita ambil ilmu, hikmahnya, dan wawasan pada diri kita, dalam diri kita, pada kolbu kita. Kita simak bareng-bareng bisikan kolbu, biskol Sayyid Novel bin Hasan Al-Attas. Mari kita simak bareng-bareng. Cinta itu adalah sebagai hasil daripada terbukanya hijab, dari hasil pengembaraan spiritual para ulama-ulama tasawuf atau para ulama-ulama hakikat. Nah, mereka di dalam beragama itu melampaui daripada bentuk-bentuk syariat dan keyakinan mereka. Tidak hanya syariat, tapi mereka melampaui juga tarekat, hakikat, makrifat. Dan dari situ dia akan menemukan bahwa di situ ada agama cinta atau rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata pasrah itu dalam bahasa Arabnya itu bermakna daripada Islam. Dan Islam itu tidak hanya sebatas agama, tapi dia adalah juga sebuah sistem nilai kehidupan, yaitu the way of life. Dan kalau boleh meminjam kata-kata daripada Ibnu Arabi, ini juga sama dengan kata-kata Jalaluddin Rumi. Ibnu Arabi mengatakan jangan sebut agamaku agama Islam, tapi sebutlah agamaku agama cinta. Karena kenapa? Karena rata-rata yang kita tahu Islam itu dibingkai dalam agama pengertian mahgo, tidak melebar-lebar ke dalam pengertian goiru mahgo kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu orang tahu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Di luar daripada itu bukan Islam. Orang bilang itu cuma sifatnya hanya sekedar sosial. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak tahu. Padahal ibadah di luar goiru mahgo kepada makhluk-makhluk Allah, di luar daripada ibadah-ibadah yang wajib kita ini, selama 24 jam kehidupan kita diatur oleh Islam. Bagaimana sikap kita keluar rumah, bagaimana ketika kita menyikapi makanan, bagaimana ketika kita bermuamalah kepada orang, bagaimana ketika kita memasuki kamar mandi. Itu selama 24 jam kita diatur oleh Islam. Menyingkirkan batu di tengah jalan itu Islam. Kita kasih makan anjing yang kelaparan, itu Islam. Jadi namanya agama cinta, antum menyingkirkan batu di tengah jalan. Bagaimana orang cara menyingkirkan batu di tengah jalan itu bagaimana? Bisa dengan kaki, bisa dengan tangan, tapi enggak. Kalau orang dengan agama cinta, ia bisa menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan itu dengan mengambil dengan tangannya dan meminggirkan batu tersebut. Sebab kenapa? Kalau kita tendang itu batu, maka akan membunuh daripada makhluk-makhluk Allah. Ada serangga di situ, ada semut di situ, dan sebagainya. Juga kita kasih makan daripada anjing yang kelaparan. Bukan karena kita takut najisnya, enggak. Yang kita jauhi sebenarnya bukan najis daripada anjing tersebut, tetapi daripada sifat daripada anjing tersebut. Bagaimana sifat hasutnya anjing itu ada nggak di kita? Bagaimana sifat galaknya anjing itu ada? Sifat marahnya anjing ada nggak di dalam diri kita? Rasulullah dijadikan kekasih oleh Allah itu karena cintanya
diekspresikan melayani dan menyayangi daripada makhluk-makhluk Allah. Dan Allah yang memiliki makhluk pun akhirnya jatuh hati kepada yang melayaninya, yaitu Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, ini cinta. Jadi agama cinta itu sendiri adalah agama yang penuh improvisasi. Sehingga kemudian lahirlah di situ kemudian bacaan-bacaan, pujian-pujian, syair-syair, gasidah, puisi, melodi-melodi cinta. Dan juga tema yang diusung di sini bukan ayat-ayat standar yang dogmatis dan kaku, tidak, namun bentuk daripada wujud dialektika kemesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita bermanja-manja kepada Allah, seraya kita bermanja-manja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah agama cinta. Siapa hakikatnya pecinta yang sejati, orang yang wajib kita cintai siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, the maestro of love Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penyampaian oleh Said Novel bin Hasan Al-Attas. Iman selalu disandingkan dengan suatu sikap dan tindakan yang mengharuskan seseorang untuk menebar cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, iman tidak bisa dipisahkan dengan tindakan sosial. Karena itulah, dalam Islam, iman adalah pernyataan yang secara mengandung tanggung jawab sosial untuk mengasihi sesama. Cinta dan kasih sayang merupakan parameter kesempurnaan keimanan seseorang hamba. Atau dengan kata lain, tidak mungkin ada orang yang beriman sementara tindakannya justru membuat kerusakan dan kekerasan bagi sesama. Semakin tebal iman seseorang, semakin tebal rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap sesama. Dan tidak sempurna iman seseorang apabila ia tidak menyayangi sesama manusia. Teruslah bersolawat, jangan sampai berhenti. Teruslah bersolawat sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bimotri, Ealing Lan Waspada.